Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi aslahal dhamair wa naqas sarair fahadal qalbal hair ila tariqil awalil basair. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anqal alamina sarirata wa azkahum siratan wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Kita selalu membutuhkan karunia Allah dan Allah selalu memberikannya, maka kita kudu selalu bersyukur. Di nikmat yang terbesar yang wajib kita syukuri adalah nikmat Islam dan iman. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa Islam dan iman merupakan modal utama seseorang untuk masuk surga. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innahu la yadkhulul jannata illa nafsul muslimah." Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Diurayatkan tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang mukmin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Menjadi seorang muslim sejati tidaklah cukup dengan ucapan, tidaklah cukup dengan klaim saja. Untuk menjadi muslim sejati, setidaknya seseorang harus memiliki 3 karakter. Yang pertama adalah al-yakin. Yakin, percaya dan mantap akan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW dan agama Islam. 3 hal ini merupakan materi utama yang akan ditanya oleh malaikat kepada kita di alam barzah nanti. Di antara sekian banyak masalah, hanya 3 ini saja yang akan ditanya oleh malaikat di alam barzah. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kedudukan al-yakin sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarijul Shalihin bab Manziratul Yakin menyebutkan beberapa ayat tentang kedudukan yakin. Di antara ayat yang disebut adalah Al-Baqarah ayat 4 dan 5. Beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hanya mereka orang-orang yang mencapai derajat al-yakin, yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun." Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya akhirat, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Baqarah ayat 4 dan 5. Sangat jelas dari ayat itu bahwa cara untuk menjaga hidayah adalah dengan memupuk keyakinan. Tanpa itu seorang muslim bisa goyah. Banyak kisah menjadi pelajaran. Seseorang telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian ikut hijrah ke Madinah bersama beliau. Namun ia kemudian goyah oleh kuda peliharaannya yang ditinggal di Mekah. Ia kemudian menyalahkan jalan hijrahnya. Ini adalah sebuah musibah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yakin itu ada tingkatannya. Menurut ulama Abu Bakar Al-Wara, yakin itu ada 3. Yang pertama, al-yakin al-akbar. Yakin meyakini seluruh berita informasi yang Allah sampaikan kepada Rasulullah
dan risalah yang beliau bawa. Mencakup informasi yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW terkait perkara yang sudah berlalu maupun terkait dengan hal-hal yang belum terjadi. Ini harus kita mantapkan dalam diri kita. Dan yang kedua, al-yakin ad-dalalah. Yakin dan percaya kepada setiap bukti dan dalil yang membenarkan berita-berita tersebut. Yakin terhadap Al-Quran, hadis, dan setiap mujizat Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, yakin al-musyahadah. Ini merupakan tingkatan yakin yang paling tinggi. Hanya tingkatan para wali Allah dari kalangan para sahabat dan ahli ibadah yang mencapai level ini. Al-musyahadah adalah tingkatan keyakinan terhadap hal yang gaib atau tidak tampak, namun seakan-akan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Keyakinan yang sempurna, keyakinan para sahabat pernah diungkapkan oleh Amir bin Abdullah Al-Qais bahwa seandainya surga dan neraka ditampakkan, mereka tidak akan bertambah keyakinan karena keyakinan mereka sudah sempurna tanpa perlu bukti yang kasat mata. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karakter kedua seorang mukmin sejati adalah al-taslim, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah dan berserah diri kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahul khairah min amrihim. Tidak patut bagi seorang mukmin, baik seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, ketika Allah sudah memutuskan perkara, kemudian mereka memiliki pilihan yang lain. Al-Ahzab ayat 36. Itu bukan sifat mukmin sejati. Ketika Allah dan Rasulnya memilih warna putih, seorang muslim yang sejati tidak ada pilihan warna yang lain. Mereka tunduk dan patuh kepada Allah dan tunduk patuh pada aturannya. Selaras dengan hal ini, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu tasliman. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. An-Nisa ayat 65. Namun hari ini kita lihat ada sebagian orang yang mengaku dirinya muslim. Ketika mendengar wacana penerapan hukum Allah, dia menjadi orang pertama yang menentang dan menyebut itu sebagai faham radikal. Islam ya Islam, tapi jangan sampai kita jadi radikal dan ekstrim. Ini adalah perkataan orang munafik. Sifat-sifat orang munafik itu tidak ada bedanya sepanjang sejarah. Sidang Jumat rahimakumullah. Karakter muslim sejati yang ketiga adalah at-tadiyah atau rela berkorban. Yakin rela berkorban di jalan Allah karena sesungguhnya iman itu menuntut cinta dan cinta itu menuntut pengorbanan. Tidak ada iman kecuali didasari oleh cinta, dan tidak ada cinta kecuali dia harus ada pengorbanan. Imannya Nabi Nuh, cintanya Nabi Nuh menjadikan Nabi Nuh mampu mewakafkan jiwa dan raganya, mewakafkan nafas dan umurnya selama 950 tahun di jalan Allah. Dalam satu ayat Allah mengabarkan ungkapan Nabi Nuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa naharan. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang." Nuh ayat 5. Anda bisa baca sendiri selanjutnya. Nuh berdakwah selama itu dan tidak ada yang menyambut. Tetapi ia tidak bosan, lalu pindah pekerjaan. Inilah karakter mukmin yang sempurna. Semoga kita semua memiliki 3 karakter yang telah disebutkan, yakin, berserah, dan rela berkorban. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqullah. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang mulia, di khutbah kedua ini marilah kita berdoa agar Allah selalu memupuk keyakinan kita sehingga kita menjadi orang yang tunduk hati ketika mendengar perintah Allah dan selanjutnya rela berkorban demi melaksanakan perintah itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Wa radallahumma an khulafa'ir rasyidin wa an azwajihi wa ummahatil mu'minin wa an sa'iril sahabati ajmain wa anil mu'minina wal mu'minati ila yaumiddin wa an ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman waj'al taqarruqana min ba'di tafarruqan mahsuman wala tada'fina wala ma'ana syakiyan wala marhuman. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqa kulla minna lisanan shadiqan dzakiran wa qalban khashi'an muniban wa amalan sholihan zakiyan wa ilman nafi'an rafi'an wa imanan rasikhan sabitan wa yakinan shadiqan khalisan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anzil alaina barakatis samai wa akhrij lana min khairatil ardi wa barik lana fi samratina wa zuru'ina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.